daya kreativitas seorang anak itu mampu dibunuh dan didiamkan di rumah saja. Omongan lu tuh salah. Didengar-dengar secara teliti dia itu ngomong didiamkan di rumah saya. Itu lu kata-kata itu aja lu kebalik. Kalau buat jam malam juga itu baik juga karena biar tidak ada anak pelajar yang aneh-aneh di luar sekolah. Ia hanya lahir melalui turunan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Tujuan kita ke sini kawan-kawan perlu ditekankan kembali bahwa satu, kita ingin menyampaikan aspirasi, dan kedua, kita ingin berdiskusi dengan wali kota dan wakil wali kota Bandung yang kita nilai sampai saat ini tidak ada satupun ide, pemikiran, dan juga inovasi yang paling konkret yang itu dilakukan oleh mereka melalui putusan-putusan kebijakan Kota Bandung. Ia hanya lahir melalui turunan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Yang paling terakhir adalah putusan soal jam pelajar malam. Bagaimana kemudian penertiban atas kreativitas masyarakatnya itu dilakukan oleh negara melalui seluruh aparatur dan juga satgas yang dibuatnya. Maka pertanyaannya sederhana, kawan-kawan. Untuk apa pendidikan gratis kalau sudah dewasa, akal seorang anak, daya kreativitas seorang anak itu mampu dibunuh dan didiamkan di rumah saja? Maka untuk apa pula imunisasi gratis kalau sudah dewasa dia terus-menerus direpresif dan bahkan kehilangan nyawa? Di sini kawan-kawan perlu kita tekankan kembali bahwa jumlah kita adalah satu. Sepakat kawan-kawan? Maka seluruh upaya bertemu dan berdiskusi dengan wakil wali kota dan wali kota Bandung itu adalah langkah konkret untuk kemudian merevisi, mengkritisi, dan juga menguraikan program-program yang baik yang mesti dilakukan dalam proses pengembangan sumber daya manusianya. Gua tuh ini baru bangun tidur ya. Tuh, masih muka-muka bantal. Tiba-tiba gua buka, ada yang lewat di FYP, teriak-teriak bocah pakai ini, pakai apa namanya? Pakai speaker. Nih, lihat. Pertanyaannya sederhana, kawan-kawan. Untuk apa pendidikan gratis kalau sudah dewasa, akal seorang anak, daya kreativitas seorang anak itu mampu dibunuh dan didiamkan di rumah saja? Entong, lu itu bayaran berapa sih sampai semangat 45 kayak begitu? Itu megang speaker sambil ngedreg-deg. Sambil ngedreg-deg dia megang speaker. Nih dengerin ya, Tong. Kan peraturan jam malam itu tuh bukan buat anak-anak remaja yang modelan kayak lu begitu, yang tibang nongkrong di warnet, nongkrong di warung kopi sambil main game. Buat anak-anak sekolah, ya Tuhan, masih kagak ngerti-ngerti. Buat yang anak-anak sekolah itu masih pada sekolah, suka nongkrong-nongkrong yang tengah malam, begitu. Udah gitu, itu omongan lu tuh salah. Kalau di tulisan teksnya mah saja ya, tapi kalau didengar-dengar secara teliti dia itu ngomong didiamkan di rumah saya. Nah, bukan didiamkan di rumah saja. Dengerin dah teliti di akhir-akhir kata-kata itu. Didiamkan di rumah saya. Kalau di teksnya mah didiamkan di rumah saja katanya. Sekarang gini, itu lu kata-kata itu aja lu kebalik. Harusnya mah saya didiamkan di rumah, begitu. Bukan didiamkan di rumah saya. Siapa yang didiamkan di rumah lu? Dari kata-kata itu aja lu udah kebalik. Ketahuan lu itu so berani petang-petang kayak begitu, teriak-teriak mengawal unjuk rasa jam malam, tapi kelihatan dari tangan lu ngedreg-deg itu, megang speaker itu tuh lu ngedreg-deg. Dari nada bicara lu aja itu nada-nada yang ketakutan, nada-nada yang ngedreg-deg gitu. Dibayar berapa emang lu, Tong, hah? Buset dah, ampun. Ntar lu berani-berani kayak begitu karena barengan banyakan di belakang lu.
Ntar ujung-ujungnya kayak kemarin supporter Persikas noh. Awal-awal teriak-teriak, loncat-loncat. Giliran dipanggil sama Pak Deddy Mulyadi itu dikasih penjelasan. Pada kicep, pada keringet dingin itu badan. Nah modelan-modelan lu juga kayak begini. Kalau sekalinya dipanggil tuh dikasih penjelasan. Abong lu, kagak pingsan mah lu. Kagak ayan mah lu. Saking ketakutannya. Aduh, udah gak usah banyak lelaguan. Kata gua ya, orang-orang modelan-modelan kayak lu pada tuh udah gak usah banyak lelaguan. Ya, kalau ada yang nyuruh, ada yang bayar, kagak usah mau. Lu mau-mauan dijadiin boneka. Ntar yang nyuruh itu mah cuci tangan lah, lu yang ditangkep-tangkepin. Alah, lu yang rugi. Udah, gak usah lelaguan. Kalau emang lu punya akal, punya kreativitas kerajinan, udah. Itu kreativitas kerajinan lu itu sama akal-akal lu tuh jadiin ini aja, jadiin kegiatan-kegiatan yang positif aja udah, daripada lu demo-demo kayak begitu ya. Udah gitu demonya juga kagak nyambung lagi, lu ketahuan kagak denger yang seperti apa yang dilarang keluar malam tuh, yang dilarang jam nyampe jam 9 tuh yang seperti apa. Dari situ aja lu udah kagak tahu gitu ya, terkait larangan jam malam itu. Dah, alah ada-ada aja. Ntar abis ini gua mah mau ngeposting terkait Bapak Aing yang bersama Ibu Gubernur Maluku Utara. Pokoknya bikin gua kagak bisa diam gitu. Dia yang pada bertemu terkait program-program kerja, gua yang jadi salting. Udah sekarang mah gua kasih dulu yang bikin emosi-emosi. Nanti baru gua bikin yang bikin hati kita cengar-cengir para netizen. Udah bye. Terkait itu saya sih setuju, karena buat anak sekolah kalau berangkat pagi-pagi itu bikin seger, jadi lebih fresh otaknya. Sama kalau buat jam malam juga itu baik juga, karena biar tidak ada anak pelajar yang aneh-aneh di luar sekolah. Tapi nggak akan berat tuh bangun lebih pagi, terus berangkat lebih pagi gitu? Enggak sih, enggak, kemana ya? Enggak ya? Jam 6.30 juga, jadi kayak ya udah sama aja, gak ada perubahan. Kita malah karena adanya kebijakan baru itu malah jadi lebih seneng lagi, karena katanya kan gak ada PR. Jadi yang awalnya kita udah masuk jam 6.30 terus diubahnya jadi jam 6.30, kalau kita kan gak diubah. Jadi ya akhirnya sama aja dan malah ada kekeringanan buat kitanya, akhirnya gak ada PR itu. Gak ngerti lagi dengan jalan pikiran mereka. Entah siapa yang menyuruh mereka atau memang inisiatif dari mereka untuk melakukan demo terkait kebijakan jam malam yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Mereka yang demo ini paham gak sih? Peraturan itu berlaku untuk siapa saja. Untuk para pelajar SMP, SMA. Anak kuliah sudah tidak termasuk. Berinspirasi sih boleh, tapi pakai logika. Yang pasti ada tujuan yang baik. Kenapa Kang Deddy Mulyadi menerapkan jam malam untuk para pelajar? Ingat, untuk para pelajar, bukan untuk Anda yang tiap malam sukanya nongkrong gak jelas. Katanya mematikan kreativitas kalau didiamkan di rumah saya. Katanya didiamkan di rumah saya. Dari pengucapannya saja sudah salah. Maksudnya kalau anak-anak didiamkan di rumah tanpa melakukan sesuatu, itu mematikan kreativitasnya. Anda salah. Kemarin beberapa video muncul di FYP saya. Setelah pemberlakuan jam malam dari Kang Deddy Mulyadi, anak-anak itu tidak hanya berdiam diri di rumah, tapi ada saja aktivitas yang mereka lakukan. Cuci baju, setrika baju sendiri, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dan yang pasti, mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar di rumah daripada nongkrong gak jelas di luar sana. Kreativitas apa yang didapatkan kalau kerjaannya hanya nongkrong sampai malam, main game online sampai malam, sampai lupa pulang ke rumah, sampai lupa tidur, besoknya bangun telat, di sekolah sudah ngantuk, dan otomatis akan kesulitan untuk mencerna pelajaran yang diberikan oleh guru. Kenalah kalian habis-habisan di roasting oleh mak-mak tadi itu. Kalian itu disuruh ya, dibayar berapa sih kalian kalau memang ada yang menyuruh mereka? Mereka melakukan demonstrasi, tapi substansinya itu tidak jelas. Saat ini memang sedang ramai penerapan jam malam untuk siswa SD, SMP, SMA di Jawa Barat. Dan saya mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat. Saya setuju. Kenapa setuju? Yang pertama,
menghindari anak-anak menjadi korban tindak kriminal. Yang kedua, anak-anak juga butuh aturan bagaimana mereka bisa tertib waktu, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Dan malam hari memang cenderung banyak hal-hal yang negatif yang bisa dilakukan, dari mulai balapan liar, mabuk-mabukan, merokok. Lalu juga bisa mereka terlibat dalam lingkungan yang sudah melakukan tindak kriminal beserta orang dewasa. Bapak Onosrono sepertinya sudah nggak tahan dengan serangan balik, bukan dari Kang Deddy Mulyadi, tapi dari para pendukungnya. Mereka yang bekerja untuk menyerang balik siapa-siapa saja yang mengkritik program kerja dari Kang Deddy Mulyadi. Ingat, kritik itu boleh, tapi pakai logika. Jangan asal kritik. Jangan melakukan kritik atas dasar kebencian atau rasa ketidaksukaan. Netizen itu tahu loh, mana yang benar-benar mengkritik dan mana yang asal mengkritik untuk tujuan tertentu. Dan di sini Bapak Onosrono menyetujui program kerja dari Kang Deddy Mulyadi soal penetapan jam malam untuk para pelajar. Ingat, untuk para pelajar SD, SMP, dan SMA. Official, area ini akan menjadi area finish. Silahkan. Aduh ibu, bapak sarankan gubernur. Aduh. Video ini viral pada saat Bapak Onosrono ingin berfoto bersama Kang Deddy Mulyadi. Kalian perhatikan jari tangan dari Kang Deddy Mulyadi. Kalian bisa mengartikan nggak sih maksud dari Kang Deddy Mulyadi mengancungkan ibu jari tapi seperti ini ke bawah? Bukan begini, tapi begini. Kalau ada yang tahu artinya, jangan lupa tulis di kolom komentar.